TV Tani Lovers, keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk terus berkarya dan bercocok tanam di ibu kota. Saat ini saya sudah berada di Beiji Depok untuk melihat greenhouse yang dikelola oleh petani milenial Indonesia. Mau tahu seperti apa kelengkapannya? Mari ikuti saya. Siapa sangka, lahan belakang rumah seluas 120 meter persegi ini dapat disulap menjadi lahan pertanian sayur hidroponik produktif. Menggunakan teknologi greenhouse, sayuran di sini menjadi lebih bersih dan tumbuh dengan optimal. Adalah 3 pemuda lulusan perguruan tinggi negeri yang menginisiasi pembuatan kebun greenhouse bernama Sayuran Pagi. Salah satunya adalah Abdul Khalik, seorang sarjana MIPA Universitas Indonesia yang memutuskan untuk bertani sebagai sarana penyalur hobi serta penghasilan tambahan. Berbagai jenis sayuran yang ditanam diantaranya adalah kale, pakcoy, bayam, kangkung, dan juga selada. Tidak hanya itu, perlakuan dalam sayuran juga tidak memakai pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kita nggak pernah melawan hama itu dengan pestisida atau apapun, seperti itu sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena memang perkembangan kita itu pengennya nanti ke Internet of Things seperti itu, dengan adanya greenhouse semuanya mudah terkontrolnya, seperti itu, seperti suhu, terus kelembapan, terus pH air gitu kan, terus Greenhouse ini dilengkapi dengan teknologi Internet of Things untuk memonitoring suhu. Mereka juga tengah membangun sistem untuk mengawasi, mengatur, dan menambahkan komponen penting untuk fase pertumbuhan sayuran yang dapat diatur melalui telepon genggam. Sayuran segar produksi Sayuran Pagi ini dapat dipanen di hari Sabtu. Dalam sekali panen, dapat mencapai 7 kg. Sayuran ini nantinya akan dijual melalui media sosial. Hal ini terlihat cukup efektif melihat perkembangan media sosial yang sangat pesat. Terlebih lagi di masa pandemi, Khalik mengaku jumlah pesanan meningkat sampai 50%. kita nggak pernah ngiklan kemana-mana ya, cuma di Instagram aja gitu kan. Yang ngiklanin tuh pelanggan sendiri gitu kan, biasanya dia dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, kalau mau belanja sayuran di sini aja gitu kan. Hampir sekitar 50% ada sih peningkatan. Dulu sebelum pandemi ini paling kita mentok tuh di 4 jutaan gitu, 4 juta. Sebenarnya kalau sekarang kita hitung, kita bisa memenuhi semua demand yang ada, ya itu sekitar 8-10 juta dapat. Tapi karena kita hanya bisa memenuhi demand sampai yang sekitar 5 jutaan, ya udah gitu. Menariknya, 3 petani milenial ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak berhubungan dengan pertanian. Namun, mereka memilih untuk bertani karena memiliki prospek yang menguntungkan. Sebab pertanian merupakan sektor yang tidak terdampak di masa pandemi. Nah pemirsa, di tangan saya nih sudah ada produk unggulan dari Sayuran Pagi. Nah sebelumnya kita mau tanya-tanya juga nih sama petani yang katanya lulusan UI Sastra Jawa. Selamat siang Mas Muji. Siang, Mak. Mas Muji mau nanya dong, kenapa sih lebih memilih bertani daripada bekerja di kantoran? Waktu itu setelah saya lulus nih, saya tuh kepikiran apa sih bisnis yang kira-kira bisa saya lakukan, tetapi dia ramah lingkungan itu, Pak. Nah, akhirnya setelah saya cari-cari tahu, saya memutuskan untuk terjun di dunia pertanian, khususnya hidroponik ini. Karena hidroponik ini seperti kita ketahui emang dia untuk polusi ke lingkungannya minim sekali kan. Dan apalagi kalau itu dilakukan oleh anak muda, asal kita tekun itu pasti mendapatkan keuntungan yang lumayan begitu. Memang satu buket ini berapa? Kita jualnya per 250 gram. Ini semuanya 15.000. Kalau untuk pakcoy dia 10.000, selada 12.000 begitu. Oke, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Nah pemirsa, demikianlah kabar tani hari ini. Saya Laras dan Akbar Prakoso dari tim TV Tani mengabarkan.